Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya bahkan video kali ini bukan persoalan politik, tetapi persoalan kemanusiaan, persoalan bagaimana kita menjadi manusia yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, untuk keluarga. Ini terkait dengan kasus yang heboh di Bogor, pasangan pengantin yang baru 1 hari menikah, Fahmi dan Anggi Anggraeni. Baru sehari menikah, Fahmi, sang suami, kemudian ditinggal lari oleh istrinya, Anggi Anggraeni itu, yang ternyata ditinggal lari untuk menemui sang pacar lamanya, mantannya. Jadi kurang ajar ya, pergi malam pertama malah dengan mantannya, kurang ajar ini. Nah, kabar terbaru hari Minggu kemarin, si Anggi Anggraeni sudah kembali dari Bandung ya, di Bandung ya, dengan siapa lagi kalau bukan dengan pacarnya itu. Sudah kembali ke Bogor dan dimediasi oleh kepolisian setempat yang pada kesimpulannya, pada keputusannya Fahmi menceraikan istrinya itu yang bernikahi sehari dan menyerahkan kembali ke orang tuanya. Kisah yang menyedihkan, bak sinetron. Oleh Karim, ada yang saya ingin pesankan baik untuk Fahmi maupun untuk Anggi Anggraeni. Yang pertama untuk Fahmi, keputusan Anda menceraikan istri yang kurang ajar itu sudah tepat, bagus. Dan itu seharusnya, karena dia bukan wanita yang baik. Kalaupun dilanjutkan, maka itu hanya akan menjadi racun bagi keluargamu. Ya walaupun tentu saja telah melalui kerugian dan kehancuran hati, malu, sakit hati yang pasti sangat dalam bagi Fahmi, tapi setidaknya ada yang harus disyukuri, karena sebelum terlanjur semuanya mengarungi bahtera, belum punya anak, Tuhan telah membukakan siapa sesungguhnya wanita yang kamu nikahi itu. Wanita sundel kurang ajar, tidak punya kehormatan diri. Jadi keputusan Anda langsung menceraikan Anggi itu sudah tepat, bagus, demi harga diri dan demi keselamatan hidupmu, demi kehormatan keluargamu yang akan datang. Dua, kalau Anda mau menuntut, saya kira bisa, baik secara hukum maupun tuntutan ganti rugi. Jadi karena Anda merasa diperlakukan dengan tidak menyenangkan, dipermalukan oleh istri Anda, yang menurut saya masih menjadi kewajiban orang tuanya, maka menurut saya Fahmi punya hak untuk menuntut ganti rugi kepada mertuanya, yang seandainya pada pernikahan tersebut, ya, seandainya pada pernikahan tersebut Anda mengeluarkan uang entah seberapa besarnya untuk biaya pernikahan tersebut. Seandainya ada uang yang keluar yang kamu berikan kepada istrimu atau kepada calon mertuamu itu, Anda punya hak untuk mencari untuk meminta ganti ruginya. Ya, karena dengan demikian Anda adalah orang yang telah ditipu mentah-mentah, telah dibohongi mentah-mentah, telah dipermainkan mentah-mentah. Dipermainkan, ditipu hartanya dan harga dirinya. Itu menurut saya. Kalau mau menuntut ganti rugi. Dan begitu pun kalau misalkan mau dibawa ke jalur hukum, ini kan perbuatan tidak menyenangkan. Ini kan seandainya itu mau diperkarakan, tapi seandainya tidak, ya artinya nerimo
ya sudah, menerima dengan lapang hati, ikhlas, ya sudah, nggak apa-apa. Itu sangat bergantung dari kerelaan hatimu dan orang tuamu. Tapi setidaknya ganti rugi secara material atas kerugian yang kamu alami dari biaya pernikahan itu, seandainya tadi ya, seandainya ada uang yang kamu keluarkan, itu ada punya. Maksudnya apa? Bukan apa-apa. Agar ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang kepada orang lain, kepada laki-laki lain. Karena kalau ini dibiarkan begitu saja, bisa jadi nanti ada wanita-wanita kurang ajar lain yang bermunculan dengan modus mau dinikahi oleh laki-laki, modus cinta dan lain sebagainya hanya untuk mengeruk uangnya sampai pada biaya pernikahan. Setelah itu kemudian ditinggal lari. Ini kan kurang ajar. Ya, kalau ini dimaklumi bisa menjadi modus itu loh. Hanya ingin mencari uangnya, meminta uang sang laki-laki, sementara dia sebenarnya tidak mencintainya. Dia kemudian bersedia untuk dinikahi dengan persyaratan uang nikah, biaya maranggawe ya, biaya hajatan sekian, diklaim, setelah itu lari. Ini kan kurang ajar. Jadi menurut saya minimal Fahmi harus meminta ganti rugi atas materi yang telah dikeluarkan, yang telah diberikan kepada calon istri dan calon mertuanya kemarin. Satu itu untuk Fahmi, untuk siapa? Istrinya yang telah diceraikan, Anggi Anggraeni. Anda ya walaupun baru berusia 21 tahun, tapi Anda telah berbuat sesuatu yang sangat tidak terhormat. Anda telah berbuat sesuatu yang sangat mempermalukan orang tuamu. Sangat tidak terpuji baik dari sisi etika, moral, adab, sopan santun, orang Nusantara, wanita Nusantara, juga dari sisi agama juga Anda telah melakukan pengkhianatan, dosa yang tidak sedikit. Anda bersalah sangat besar. Saya tidak tahu sanksi sosial yang akan kamu terima dari masyarakat, dari keluargamu, dari tetanggamu, dari orang-orang yang tahu wajahmu, orang-orang yang ngerti kamu dari berita-berita di media sosial atas kasus ini. Kamu pasti akan menanggung sanksi sosial yang tidak ringan. Kecuali Anda kemudian pergi jauh, menghilang entah kemana, tidak pernah lagi menampakkan diri di daerah asalmu, dan orang kemudian nggak mengenali, itu mungkin beda. Tapi sejauh-jauh orang pergi, pasti suatu saat akan kembali dan Anda akan tetap menanggung malu itu. Memang saya tidak tahu proses perjalanan kamu dengan Fahmi sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Apakah melalui proses yang wajar, perkenalan, pacaran, ya, ataukah dipaksa oleh orang tuamu? Saya nggak tahu, karena dalam berita-berita yang beredar tidak ada yang menceritakan itu. Nah, seandainya pun kamu menikah dengan Fahmi karena faktor paksaan, disebabkan dipaksa oleh orang tuamu, misalkan, Anda pun tidak boleh melakukan perbuatan sekeji itu, senista itu, sekejam itu kepada Fahmi. Kalau Anda tidak cinta dengan Fahmi, Anda dipaksa dengan Fahmi oleh orang tuamu, misalkan ya, ini baru misal, Anda bisa menempuh atau membuat keputusan yang tidak sesadis itu, dengan cara yang tidak sefatal itu, yang tidak menyakiti Fahmi dan keluarganya, dan juga orang tuamu. Orang tuamu juga malu. Kalaupun keputusannya satu-satunya jalan kemudian kamu harus lari dari orang tuamu untuk menemui mantanmu, itu mestinya bisa dilakukan jauh hari sebelum keputusan pernikahan. Sebelum ada hari jadi pernikahan, sebelum ubo rame pernikahan
langsungkan, ya jauh hari lah sebelum penentuan hari H pernikahan. Sebelum undangan disebarkan. Jauh hari, kamu lari, ketemu pacarmu atau siapa, silakan. Itu masih lebih baik. Karena dengan demikian hanya kamu dan orang tuamu urusannya. Tidak melibatkan fahmi, tidak merugikan fahmi. Tidak merugikan orang tua fahmi. Tidak membuat malu orang tuamu, tidak membuat malu keluarga fahmi, tetangga, saudara, kerabat. Tapi kalau kamu melakukan ini pasca pernikahan, itu luar biasa. Ya tadi itu, kamu mempermalukan dirimu sendiri, mempermalukan kedua orang tuamu, keluargamu, menyakiti fahmi, menyakiti hati keluarganya fahmi. Itu sangat fatal, sangat sadis apa yang kamu lakukan. Dan mudah-mudahan ini tidak ditiru oleh wanita-wanita yang lain. Yaitu tadi, seandainya kamu dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak kamu cintai, ya ini untuk seluruh adik-adik wanita ini. Seandainya seluruh jalan kompromi, seluruh jalan damai kamu berikan kepada orang tuamu, alasanmu mentok, tidak ada yang deal, tidak ada yang berhasil meluluhkan hati orang tuamu, maka keputusan yang kamu ambil, seandainya kamu mau lari menemui mantanmu, menemui orang yang kamu cintai, seandainya keputusan itu kamu ambil, maka ambillah sebelum ada kesepakatan pernikahan dengan wanita yang dipaksa dengan kamu. Sehingga tidak sefatal ini akibatnya. Hanya kamu dan orang tuamu urusannya. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh Anggi ini dengan Fahmi. Ini fatal, mempermalukan banyak orang, dan sangat susah diampuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.